Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel Islam Agamaku. Nah, oke teman-teman, jadi di sini saya akan membacakan lagi yaitu tentang metode at-taisir yang dibuat oleh Ustadz Adi Hidayat. Yang video yang ini, ini yang di esensi Al-Quran. Nah, sekarang kita lanjut lagi di amalan prahafalan ya teman-teman. Nah, di sini saya akan membacakan yaitu amalan prahafalan, yaitu rahasia kemudahan Al-Qur'an. Nah, ini teman-teman. Nah, ini oke. Oke, dan sebelum lanjut teman-teman, bagi teman-teman yang masih belum subscribe, like, comment, dan share, klik tombol subscribe-nya teman-teman. Oke. Nah, oke teman-teman. Jadi di sini saya akan membacakan yaitu amalan prahafalan. Oke teman-teman, di sini ada beberapa bagian, yaitu yang pertama ada ikhlas, ada serius, nah, terus sini ada juga sabar, yakin, menghadirkan motivasi, dan menjadikan prioritas, memilih guru, dan istiqomah. Nah, di situ saya akan membacakan ya teman-teman. Nah, yang pertama yaitu ikhlas ya teman-teman. Oke, kita baca ya teman-teman. Seperti diurai sebelumnya, Al-Quran ialah pedoman hidup yang dijamin mudah dihafal. Kemudahan ini akan cepat diraih bila para penghafal mampu menghadirkan amalan prahafalan yang diisyaratkan Al-Quran dan Sunnah. Berikut ini diantara hal terpenting yang dimaksud. Nah, yang pertama yaitu ikhlas. Oke. Menghafal Al-Quran adalah bagian dari ibadah, sedangkan ibadah membutuhkan hadirnya keikhlasan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa. Oke, yang artinya, dan mereka tidaklah diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah dengan ikhlas demi menjalankan agama yang lurus. Quran Surah Al-Bayyinah ayat 5. Karena itu, para penghafal Al-Quran mesti meniatkan hafalan karena Allah semata. Sifat ikhlas ini yang bahkan ditekankan Al-Quran saat ia pertama diturunkan. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Oke. Bacalah atas nama Rabbmu yang telah begitu mudah mencipta. Demikian isyarat ikhlas terpancar dalam awal firman Rabbani. Nah, perintah pembaca yang ditunjukkan kepada Rasulullah hanya dilakukan atas nama Allah, tidak untuk yang lain. Bila Nabi saja diperintahkan untuk ikhlas, maka bagaimanakah dengan kita yang bukan Nabi? Oke. Karena itu, para penghafal Al-Quran mesti menepikan berbagai orientasi yang dapat mengikis kadar keikhlasan, termasuk tujuan menjadi hafiz ataupun hafidho. Ikhlas ini adalah yang kelak menghadirkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala dalam memudahkan proses penghafalan. Bila mencipta manusia saja begitu mudah, maka tidaklah sulit bagi Allah menanamkan hafalan Al-Quran dalam jiwa insan yang beriman. Sebelum kita menghafal Al-Quran, amal yang pertama yaitu kita harus ikhlas terlebih dahulu. Jadi apabila kita ikhlas, maka pertolongan Allah Subhanahu wa taala akan muncul dan kita bisa mudah dalam menghafal. Oke, jadi yang pertama kita harus ikhlas dalam menghafal dan niatkan hafalan itu karena Allah Subhanahu wa taala. Oke, nah yang kedua yaitu serius. Di antara hal terpenting yang mesti dimiliki ahli Al-Quran ialah keseriusan dalam menghafal. Sungguh-sungguh cermatilah perihal kesungguhan Nabi dalam meraih ayat Al-Quran hingga mendaki gunung cahaya menuju Gua Hira. Semangat beliau bahkan mampu menaklukkan jarak dan dakiah yang begitu tinggi. Saking seriusnya, beliau bahkan ingin segera menghafalkan ayat-ayat mulia itu sehingga cepat menggerakkan lisannya. Perhatikan kasih Allah yang membalas kesungguhan beliau dengan memudahkan Al-Quran terkumpul dalam jiwanya, tidak sekedar lisannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih, inna alaina jam'ahu wa qur'anah, fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah. Yang artinya, janganlah engkau tergesa-gesa menggerakkan lidahmu untuk segera mendapatinya. Sesungguhnya kalimat yang akan menghimpun Al-Quran di dadamu serta membuat pandai membacanya. Maka bila kami telah selesai menanamkan bacaannya, ikutilah bacaan itu. Quran Surah Al-Qiyamah ayat 16 sampai 18. Oke. Benarlah
pepatah bahasa Arab kala mengingatkan kesungguhan atas segala yang diciptakan, bahwa seriuslah, jangan engkau bermalas ria, jangan pula berlaku lalai, sungguh penyesalan itu hanyalah milik orang atau para pemalas. Oke. Jadi yang kedua ini kita harus sabar dalam menghafal ya teman-teman. Jangan sampai kita terburu-buru dalam menghafal. Jadi kalau misalkan kita lihat orang, kenapa cepat, kenapa ada orang itu menghafal satu halaman satu hari, ada ataupun satu juz satu hari bisa. Nah, kita jangan menghiraukan itu. Jadi kita harus sabar meskipun kita menghafal satu ayat ataupun satu baris dalam di halaman Al-Quran, itu tidak apa-apa. Jadi nanti Allah yang akan menanamkan hafalan itu ke dalam dada kita. Jadi kita tidak boleh terlalu tergesa-gesa. Nah, sekarang yang ketiga yaitu sabar. Sabar mutlak diperlukan oleh setiap penghafal Al-Quran. Hafalan yang dijalani dengan kesabaran akan cenderung baik dan tartil. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Warattilil Qur'ana tartila." Bacalah Al-Quran dengan tartil atau dengan benar. Oke, teman-teman, sifat sabar juga cenderung mendekatkan hambanya dengan Allah Subhanahu wa taala. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama para penyabar. Oke. Demikian kiranya kedekatan itu dilukis dalam Al-Quran. Kedekatan inilah yang akan melahirkan kekhusyuan dalam bacaan, bahkan cenderung meningkatkan iman. Karena itu Allah Subhanahu wa taala memberikan kegembiraan khusus pada orang yang sabar, terlebih saat menjalani ujian. Adapun puncak kegembiraan itu ialah saat diperkenankan memasuki surga Aden bersama keluarga besar yang soleh, diiringi sambutan para malaikat yang menyanjungi kesabaran kita saat menjalani hidup di dunia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jannatu 'adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli bab. Salamun 'alaikum bima sabartum fa ni'ma 'uqbad dar. Yang artinya surga Aden yang akan mereka masuki bersama orang-orang yang soleh dari bapak-bapaknya, istri-istrinya, serta anak cucunya. Para malaikat akan masuk ke tempat-tempat mereka dari semua pintu surga, seraya mengucapkan, selamat atas kesabaran kalian. Sungguh nikmat tempat kesudahan itu. Quran surah Al-Ra'du ayat 23-24. Istimewanya di antara penghuni surga ini ialah para penghafal Al-Quran yang telah mengenakan jubah kemuliaan. Berikut janji Allah Subhanahu wa taala dalam firman sucinya, Jannatu 'adni yadkhulunaha yuhallawna fiha min asawira min dhahabin wa lu'lu'a wa libasuhum fiha harir. Artinya, surga Aden yang akan mereka penghafal Al-Quran masuki. Di dalamnya mereka dihiasi gelang-gelang emas dan mutiara dengan mengenakan pakaian sutra. Oke teman-teman, jadi yang ketiga ini kita harus sabar dalam menghafal Al-Quran. Meskipun kita menghafal satu hari satu ayat atau satu hari satu baris, kita harus sabar dalam menghafal Al-Quran. Karena kita sedang diuji sama Allah Subhanahu wa taala. Misalkan kalau kita susah dalam menghafal, berarti bukan karena Allah tidak sayang sama kita, tapi Allah sayang sama kita. Kenapa seperti itu? Karena kita membaca atau menghafal itu pasti kita akan mengulangi. Nah, setiap huruf dalam Al-Quran itu dihitung 10 kebaikan. Nah, makanya itu kalau misalkan kita masih belum bisa dalam menghafal Al-Quran, masih mengulang, maka pahala yang itu akan menutupi dosa-dosa kita. Jadi Allah itu sangat pintar. Nah, makanya itu sebelum kita mau menghafal Al-Quran, kalau misalkan kita susah dalam menghafal Al-Quran, pasti nanti Allah akan menutupi dosa-dosa kita terlebih dahulu. Nah, dosa itu yang menyebabkan kita lambatnya dalam menghafal Al-Quran. Nah, makanya itu Allah yang sangat pintarnya, yang maha mulia, dibikin seperti itu. Oke teman-teman, jadi kita harus sabar. Dan
bisa menjalani menghafal Al-Quran dengan baik ya teman-teman. Jadi jangan terlalu putus asa. Oke teman-teman.